Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andi dari channel Galang Horor. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas sesuatu hal yang bakal terjadi di tahun 2027. Kalau di beberapa tahun lalu kami sempat ngebahas apa yang bakal terjadi di tahun 2026, karena sebentar lagi kita bakal memasuki 2026. Kalian bisa cek juga di video yang udah kami tayangkan di channel kami, apa yang bakal terjadi di tahun 2026 sebentar lagi. Dan untuk hal-hal atau poin-poin yang bakal terjadi di tahun 2027 itu aku udah rangkum dan aku bakal sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi kembali lagi, anggap aja ini hanya pandangan dari aku dan belum tentu juga terjadi. Kalaupun terjadi mungkin hanya kebetulan, kalaupun meleset mungkin namanya manusia, kita gak lepas dari salah atau hilap. Tapi salah satunya yang bakal terjadi di awal tahun 2027 itu mungkin di awal bulan Januari atau Februari, itu ada beberapa konflik yang disebabkan dari negara luar, yaitu Amerika, dan itu masih disebabkan karena perang dingin, dan itu bakal berdampak sama ekonomi di Indonesia di tahun 2027 nanti. Itu bakal berdampak banget. Dan yang kedua yang buat lumayan miris, ada juga hal yang bakal terjadi sama mantan presiden Indonesia ke-6. Aku nggak tahu, entah beliau, ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, mudah-mudahan aku salah, entah beliau sakit atau kenapa. Tapi dalam pandanganku sebelum tadi aku bahas video ini, aku ngeliat wajah beliau itu jelas banget. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi tetap aku doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan nggak terjadi satu apapun. Dan yang ketiga, lagi-lagi tentang alam, alam sekitar. Ada salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa itu bakalan bereaksi, bakalan meletus. Itu sekitar di pertengahan tahun 2027, mungkin di bulan Mei, Juni, atau di bulan Juli. Intinya di pertengahan tahun ada salah satu gunung di Pulau Jawa yang bakal benar-benar aktivitasnya itu aktif lagi. Dan entah kenapa sekilas aku ngelihat kayak gambaran Semeru di tahun 2021 kemarin. Mungkin teman-teman aku yang lama udah pernah lihat ya, pernah tahu kalau kami juga pernah berkontribusi saat bencana Gunung Semeru kemarin. Kita nyalurkan bantuan pribadi untuk orang-orang yang terdampak di Gunung Semeru. Dan entah kenapa aku lihat tuh kejadian tuh hampir sama yang terjadi di Gunung Semeru kemarin, untuk di pertengahan tahun 2027. Dan yang buat aku takut juga, dari dulu aku tuh nggak pernah banyak indigo lain, banyak spiritualis lain yang selalu baca masa depan dengan media ini itu, dan mereka selalu bilang nanti di tahun 2024-2025 itu bakal ada yang terjadi di Danau Toba atau di Pulau Sumatera. Tapi dari dulu aku yang selalu nentang persepsi mereka, entah tuh di aplikasi TikTok, Facebook atau IG segala macam. Aku selalu nentang karena aku nggak ngeliat apapun yang bakal terjadi di tahun itu dengan Danau Toba, dan ternyata benar. Tapi entah kenapa di tahun 2027 aku ngelihat ada sesuatu yang bakal terjadi di Danau Toba, pokoknya sekitar Danau Toba lah. Minta-minta jangan bencana sih, karena aku paling takut kalau ada reaksi di Danau Toba, karena kita sama-sama tahu bahwasannya Danau Toba itu adalah salah satu gunung vulkanik paling aktif sampai saat ini, dan gunung vulkanik paling besar, dimana dampaknya itu dulu di 70.000 atau 74.000 tahun lalu itu sampai mengguncang hampir seluruh dunia, bahkan tuh sampai di benua Eropa itu terasa dentuman dari letusan Gunung Toba. Bayangin, seperempat dunia itu merasakan dentuman lebih besar bahkan dari Krakatau. Bayangin kalau Danau Toba itu bakal ngalami hal yang kayak gitu lagi, guys.
Entah kenapa aku tadi ngeliat di tahun 2007 bakal ada sesuatu juga yang terjadi di Danau Toba, cuman minta-minta mudah-mudahan nggak terlalu yang gimana-gimana, nggak terlalu besar, mungkin hanya teguran dan nggak mengakibatkan banyak korban juga. Dan selanjutnya aku bahas inti-intinya aja yang bakal terjadi di tahun 2007. Aku nggak bakal bahas terlalu melebar kayak kemarin-kemarin supaya kalian lebih enak nyernanya. Setelah nanti apa yang terjadi di Pulau Jawa, entah itu setelah yang aku lihat tentang presiden ke-6 atau letusan gunung di pertengahan tahun itu, antara dua itu, nanti setelah itu bakal ada konflik besar juga dari para mahasiswa yang bakal turun lagi ke lapangan, bakalan ada demo besar-besaran lagi. Itu menjelang bulan Juli, Agustus ke September. Dan kali ini suasana bakalan benar-benar chaos ya, aku lihat benar-benar lebih besar dari yang kemarin, demo yang baru terjadi kemarin ya. Kayaknya ini bakalan lebih besar dan sampai benar-benar buat pemerintah ya kewalahan juga nantinya pada masa itu, guys. Dan ada juga tentang alam lagi, tentang alam ada yang bakal terjadi bencana, musibah yang cukup besar. Aku nggak tahu, aku ngeliat kayak ada kalimat ke Semenanjung, dan aku ngeliat itu ada di arah antara Sulawesi ke Papua, pokoknya itu arah ke Merauke di ujung Indonesia. Aku nggak tahu, pokoknya aku ngeliat bakalan ada entah itu konflik, entah itu bencana atau musibah itu dari arah sana, dan itu cukup memilukan sih. Dan aku barusan sekilas ngeliat kayak kejadian, aku ngeliat kalimat kota Palu. Kalian tahu ya banjir besar di kota Palu beberapa tahun silam. Entah kenapa aku sekilas ngeliat hal itu yang bakal terjadi nanti di daerah atau wilayah yang aku sebut tadi. Dan yang berita menyedihkan juga setelah itu, ini datang dari dunia entertainment. Ada salah satu, bukan salah satu sih, mungkin ada beberapa orang juga, artis senior, artis, aktor atau penyanyi ya, pokoknya itu yang memang sudah lama berkecimpung di dunia entertainment itu bakal berpulang ke Rahmatullah. Yang aku lihat perempuan, inisialnya A, ada juga laki-laki, kalau aku nggak salah inisialnya I dan R. Pokoknya ada beberapa ya, kalangan artis, aktor, pokoknya di dunia entertainment yang kalian juga sama-sama kenal itu bakal berpulang ke Rahmatullah secara ya tiba-tiba, walaupun ada beberapa juga karena sakit. Tapi bakal cukup memilukan sih, bakal menggemparkan Indonesia kepergiannya mereka nanti. Dan poin terakhir yang paling gong itu bakal ada case, masalah lagi, masalah yang udah lama tapi dibesarkan lagi, dimunculkan lagi, dan ini menimbulkan polemik, dimana polemik ini terjadi di dunia kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin sinkron sama yang tadi aku bilang di poin ke-5 atau ke-6, dimana ada banyak mahasiswa yang bakal turun lagi ke lapangan. Itu mungkin gara-gara konflik ini atau hal yang dibuat sama mereka sendiri, oknum-oknum yang ada di luar sana di dunia kesehatan, di dinas kesehatan. Bukan masalah vaksin, bukan masalah ini segala macam, cuman maksudnya bukan masalah kemarin di 2021 bukan masalah COVID yang dibesarkan lagi, cuman ya mengarah ke situ. Jadi di dunia kesehatan itu bakal mereka menimbulkan polemik yang akhirnya membuat masyarakat ini murka lagi, sampai turun lagi ke lapangan, sampai demo besar-besaran lagi gitu, sampai nanti dinas kesehatan kelimpungan segala macam, sampai akhirnya presiden pun nanti ya turun tangan untuk menyelesaikan itu semua gitu, sampai turun lagi ke lapangan. Dan bakalan chaos sekali sih,
apa yang terjadi di dunia kesehatan nantinya, karena memang bakal ada beberapa korban juga yang mungkin termakan sama omongan mereka atau sama hal yang bakal terjadi nanti. Itu bakal ada korban juga yang berjatuhan. Jadi itu beberapa poin inti yang bakal terjadi di tahun 2027. Aku memang sengaja rangkum biar nggak terlalu panjang dan kalian nggak bosan juga dengernya. Intinya apapun yang aku sampaikan ini, aku menganggapnya ini cuma pandangan ke kalian. Kalian bisa berjaga-jaga. Kalian nggak percaya juga nggak masalah, nggak dipaksa untuk percaya. Anggap aja ini cuma pegangan untuk kalian. Kalaupun terjadi, aku juga menganggapnya kebetulan. Tapi aku minta ya jangan ada yang terjadi, karena nggak ada yang bagus yang aku lihat tadi. Sebenarnya ada juga hal yang bagus bakal terjadi sih. Ada salah satu ulama, mungkin ini poin terakhir ya, ada salah satu ulama yang mungkin udah lama banget nggak ada di Indonesia, akhirnya dia pulang ke Indonesia. Mungkin kalian tahu siapa ya. Ada beberapa dan itu bakalan disambut banget, mungkin antara di akhir-akhir 2027 ke 2028, di 2-3 bulan sebelum 2027, mudah-mudahan aku nggak salah dan nggak meleset. Ulama yang udah lama dinantikan, yang ditunggu sama para pengikutnya dan para umat Islam di Indonesia, akhirnya dia turun lagi ke Indonesia, walaupun dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama ya, tapi itu membuat ya sedikit ada harapan baru untuk Indonesia, terutama di kaum santri di tahun 2027 nanti. So mungkin itu aja yang bisa aku bahas tentang apa yang bakal terjadi di tahun 2007. Aku ucapin terima kasih. Jangan lupa terus saksikan channel Galang Horor, bantu like, subscribe, dan komen positifnya agar aku dan tim tetap semangat konten dan ngebahas hal-hal seru untuk kalian semua. Itu aja dari aku Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.